Nah, saya contoh membuat kelas ya, kelas yaitu mahasiswa. Contohnya. Nah, kita langsung ke contoh ya. Kita langsung buat contoh. Bentar. Saya langsung share screen. Nah, saya buat baru ya. Salam. Ya. Ya. Pak, ini absen pertemuan keberapa, Pak? Absennya? Ya. Absen pertemuan keberapa? Absen. Pertemuan ke-9. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, kita contohnya kita buat suatu kelas yaitu mahasiswa. Sini ya. Contohnya kelas mahasiswa. Di sini saya punya ya. Kelasnya mahasiswa dan nama. Kalau kita pas, terus kita run, apa yang jadi? 0 ya. Karena kita buat batang tubuhnya dulu. Batang tubuhnya mahasiswa. Ya. Kita buat batang tubuhnya, terus kita buat di sini ada sebagai contoh Siti dan Jono sebagai mahasiswa. Nah, kita misalkan print, kita buat Siti dulu, Siti sebagai mahasiswa. Terus kita sebagai Jono sebagai mahasiswa. Kita print Siti dan print Jono. Nah, ini adalah kelasnya, kelas mahasiswa ya. Ini objeknya adalah mahasiswa. Jadi kita sudah mendapatkan objek. Kalau ini kan kita belum menemukan nama gitu ya. Kita baru Siti ini siapa sih, Jono ini siapa gitu. Jono dan Siti ini adalah si mahasiswa, tapi belum memberikan nama siapa itu si dan siapa itu Jono. Nah. Nah, selanjutnya kita mau nama ke masing-masing si mahasiswa ini sendiri ya. Contoh kita kasih nama sama dengan mahasiswa. Ya. Terus nama ya. Sini nama, ini nama ya. Mahasiswa dan print nama dot city dot
nama. Jono. Sekarang, nah ini sudah diganti nama. Tadi kan kita objek gitu kan. Siapa sih objek? Objeknya itu tadi si Siti sama si Jono. Gitu ya. Nah, kita kasih nama, tapi belum tahu si nama ini milik siapa sih, objek satu atau objek kedua namanya gitu, ya kan? OP ini sendiri kita ada, misalkan kalian ini sebagai mahasiswa yang ada di sini, saya contohnya masukkan dua nama, Siti dan Jono, gitu, ya. Masukkan nama Siti dan Jono, pada saat saya print Siti, saya print Jono, maka keluarnya nama-nama, gitu ya. Sampai sini paham nggak? Pusing? Pusing? Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi, intinya gini, kelas ini adalah batang tubuh. Ya, kelas ini adalah batang tubuh. Ya, batang tubuh yang kita presentasikan sebagai objek. Nah, saya contohnya di sini ingin membuat mahasiswa. Gitu ya. Saya ingin membuat mahasiswa, terus saya buat dua mahasiswa. Ya. Siti dan Jono. Gitu kan? Siti dan Jono. Nah, saya buat kelasnya mahasiswa, saya buat nama sebagai nama, Siti-nya dan Jono ini sebagai mahasiswa. Dan saya print Siti.nama, keluarnya nama. Ya, belum keluar sebagai Siti dan Jono. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengeluarkan Siti dan Jono, di sini kita kasihkan namanya, nama lengkapnya, gitu. Nama lengkapnya siapa? Nah, di sini kita contohnya nama Siti.nama adalah Siti Julaiha. Contoh ya, di sini Siti.nama sama dengan Siti Julaiha. Nah, Jononya saya kasih Jono Sujono. Ya. Yang di rumah kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kalau di print hasilnya apa? Julaiha dan Jono. Oke, kalau di print hasilnya apa? Ada yang sudah? Ya? Dua Jono. Kenapa dua Jono? Jono Sujono. Kok Jono-Jono ya? Harusnya Siti Julaiha dan Jono Sujono. Nah, Tanda kurungnya, Pak. tanda kurung mana? Yang di mahasiswa. Mahasiswa. Ini. Yang di bawahnya tuh, Pak, belum dikasih tanda kurung. Yang di Siti sama Jono mahasiswa. Iya, yang mahasiswa itu.
Ini. Iya. Iya, di depan. Oke. Ya, ini ya. Gitu ya. Run. Ya. Siti Julaiha dan Jono Sujono. Gitu. Semua benar? Ada Pak, Pak. Bener Pak, sama Pak. Ya. Nggak apa-apa, kesalahan kan untuk belajar gitu kan. Mahasiswa, kelas mahasiswa. Mas nanti besar kecilnya itu dia berpengaruh ya. Kalau misalkan di sini mahasiswanya kecil semua, di sini juga mahasiswanya kecil semua, gitu. Ya. Soalnya dia kan mengikuti kelasnya. Gitu. Oke. Yang di kelas lain bisa? Oke. Jadi hasilnya Siti Julaiha dan Jono Sujono. Itu ya. Gimana? Nah. Ini adalah kelas gitu ya. Jadi kita buat apa dulu badannya gitu. Apa dulu badannya, selanjutnya kita isinya gitu. Oke, udah semua. Oke ya, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di sini function ya. Function adalah metode dalam OOP yang untuk merepresentasikan suatu behavior ya. Dalam contoh di atas atau sebagai objek mahasiswa ya. Function ini adalah isinya gitu ya. Isi dari si mahasiswa. Nah, kita mau ngapain si mahasiswa ini gitu. Mau ngapain? Nah, suatu metode juga memiliki unsur beberapa parameter ya. Nah, ini contohnya di sini ya. Contohnya di sini saya menambahkan mahasiswa itu belajar dan tidur ya. Fungsinya di sini belajar dan tidur contohnya ya. Kita tambah def ya. Di sini kita tambahkan def belajar ya. Kita tambahkan belajar dan self sendiri adalah dari functionnya ya, functionnya self. Nah, kita masukkan print self dot nama ya, terus kita masukkan sedang belajar. Dan kita masukkan lagi
Dev tidur. Print self dot nama sedang tidur. Nah, ini saya buat dua fungsi, ya, fungsi belajar dan fungsi tidur. Ya. Oke, bagaimana cara menampilkannya? Nah, cara menampilkannya di sini. Ya. Nah, print city.belajar. Apa tampilannya? Error ya? Ya, city belajar fungsinya. Jadi untuk menampilkannya city belajar kurung buka kurung tutup, maka dia hasilnya Siti Juleha sedang belajar. Ya. Kalau misalkan si Jono dot belajar, maka tampilannya Jono Sujono sedang belajar. Kalau tidur tinggal Siti dot tidur. Kita print. Nah, Siti Juleha sedang tidur. Gampang kan? Nah, jadi setiap function ini kita mau ngapain? Ya. Ada yang nanya? Siapa nih? Taufik. Mau bertanya, Pak? Yo, gimana? Gimana Jadi Taufik? gini, Pak. Ini yang nanya Taufik apa guru? Ini, Pak. Apa tuh? Saya kan udah ngelakuin perintah. Yang nanya siapa ini? Saya dulu lah, Pak. Mau nanya, Pak. Namanya siapa? Guru, Pak. Guru. Ya, gimana guru? Ya. Jadi di kita kan udah ngelakuin perintah Siti Juleha sedang tidur. Kenapa ya, Pak? Ya, gimana? Putus-putus ini suaranya.
Jadi gini, Pak. Saya kan terima perintah Siti ikut belajar. Nah, tapi hasilnya itu Siti Juleha sedang tidur. Nah, itu salahnya di bagian mana ya, Pak? Sedangkan perintahnya itu sama persis kayak yang di Bapak, Pak. Tadi yang di sini, Siti Iya. belajar, tapi hasilnya Siti sedang tidur. Tidur. Ya. Tadi contohnya di sini kan, Siti dot belajar. Function belajar ini tadi kan saya masukkan print ini kan, self nama, ya kan? Nama sedang belajar. Kalau misalkan ini sudah ditarik ke belajar sini kan, otomatis si function ini keluarnya ya sedang belajar. Ya. Coba dicek lagi diferensiasinya belajar atau tidur. Baik, Pak. Terima kasih. Coba cek ininya nih. Barangkali salah di sininya. Ya, ini kan tadi saya masukkan belajar dan tidur. Kalau misalkan masukkan titik dot belajar, berarti dia akan keluarnya sedang belajar sini. Apa ada yang sama? Jadi tergantung dari kita pemanggilannya ya. Siti dot belajar, maka hasilnya yang akan dipanggil adalah si belajar ini sendiri. Kalau tidur, maka hasilnya sedang tidur. Ya. Gimana, ada yang nanya lagi? Kalau di Google Colab sama di Jupyter beda ya Pak codingannya? Ya? Google Colab sama di Jupyter beda ya? Itu kalau inputannya, soalnya ada yang nggak baca, ada yang error juga. Coba share, coba. Bisa share nggak? Hah? Iya ada yang error. Nah. Oh. Error di mana? Bisa share yang error? Iya ada yang error nih. Tuh, indent. Coba ke atas. F-nya kurang itu Mas. Share-nya kurang Nah, itu ini Mas. yang different yang nggak keluar nih, Dev. Nah, di situ Dev tidur. Tidur atau tidur. Nah, self. Oke, titik koma 2. Ya. Ada Pak. Coba. Oke, ada
Rambut.
Pak Punten bisa share screen materinya lagi nggak Pak? Hah? Kenapa? Apa?
Dia mana Adrian?
Nah ini ya, tadi kalau misalkan yang error ya, tadi ada beberapa yang error. Jadi kalau misalkan copy paste sama temen ya mungkin kalau misalkan ada yang ngirim ke grup gitu ya, kan kadang males ya gitu atau gimana gitu ya. Ya, tadi saya juga lihat ada yang beberapa yang di-share grup WhatsApp gitu ya. Kalau misalkan copy paste mungkin error ya, karena di sini ada yang namanya titik-titik ini spasi. Gitu kan. Kalau misalkan ini kita hapus gitu ya. Kita running error gitu. Ya. Indeksnya indeks mana ini? Lainnya lain apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau copy paste, sesuaikan dulu nama ini bentuknya posisinya di mana. Di sini gitu kan. Baru kita run ya. Itu sukses ya. Tadi ada beberapa yang saya lihat kirim ke grup atau kirim ke WhatsApp gitu ya. Itu karena WhatsApp itu titik-titik itu bukan tab ya. Nah, ini kalau misalkan kita tab atau gitu ya, ini sesuai kalau kita run oke aja gitu. Ini yang kalau misalkan yang ketinggalan ya, tadi ada yang ketinggalan dev belajar sama tidurnya silakan diketik lagi. Ya saya cek satu-satu ya ke ruangan ya. Kalau misalkan tadi belum itu ya. Yang di Zoom dicek nggak Pak? Yang di Zoom. Ya, Yang di Zoom dicek nggak? yang mana? Yang di Zoom. Yang di Zoom boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada masalah, share aja. Ya bisa share screen kan? Siap. Ya. Boleh. Kalau yang di sini saya cek satu-satu per ruangan ya. Yang di Zoom ada masalah nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Aman, Pak. Aman. Bisa, Pak, bisa. Ya, harus bisa lah. Jadi kalau misalkan kita copy paste juga harus tahu posisi ya. Posisi function ini di mana gitu ya. Function terus pemanggilan Siti atau mahasiswa ini posisinya di mana. Kayak kalau misalkan ada space kayak gini aja merah ya. Tuh. Ya otomatis siapa sih si Siti, siapa sih si Jono? Nah, nggak tahu kan posisinya gitu. Ini otomatis kalau misalkan ada spasi atau ada tab yang tidak dikenal oleh sistem, maka dia error. Kayak gitu.
Oke, udah dicatat semua? Udah Pak, udah. Oke, yang di kelas yang lain udah dicatat semua? Udah Pak, udah. Ya, bentar lagi asar ya. Udah asar? Kalau di sini udah asar Pak. Oke, bentar lagi ya. Nanggung. Udah, Pak. Nanti mungkin ada tugas ya. Tapi tugasnya nanti saya share-nya di Indigos ya. Indigos yang pertemuan 9 saya belum aktifkan karena belum selesai gitu. Jadi setiap saya aktifkan itu antara Sabtu atau Senin saya aktifkan gitu. Jadi Zoom itu saya masukkan ke Indigos gitu ya. Ada yang belum akses Indigos? Atau kemarin masih banyak yang komplain masalah UTS susulan atau gimana? Enggak. Oke, soalnya kemarin masih banyak yang WhatsApp ke saya, UTS saya belum itu. Nah, saya nggak akan respon gitu. Ya, sorry aja ya, maaf ya, bukan saya sombong ya. Tapi kalau misalkan masalah bukan karena sakit atau alasan kerja, itu mungkin saya nggak respon gitu. Ya. Tapi kalau misalkan alasannya sakit atau alasannya sedang ditugaskan, saya akan respon. Ya, gitu. Ya nanti BAK juga ngerespon juga. Gitu. Ada yang nggak ikut UTS? Ikut semua? Oke. Udah tahu nilainya? Bagus-bagus? Ya. Lah, Bagus kan? nggak ada lah nilainya. Mantap ya. Mantap kali. Siap. Absen belum tak? Yang di Zoom jangan lupa absen ya. Ya silakan ya, yang mau mandi ya, mau salat asar nggak apa-apa dulu. Sebentar lagi selesai kok. Izin asar dulu Pak, soal asar bentar. Ya. Nah ini sedikit lagi function ya. Nanti mungkin yang satu lagi saya masukkan ke Indigos ya. Oke, jadi function ini kelihatan nggak di yang di Zoom? Oke ya. Jadi function ini bisa diperhatikan terdapat keyword self ya. Keyword self itu sendiri adalah suatu parameter atau metode yang mengacu pada kelas ya. Jadi kelas itu adalah tubuhnya, badannya seperti itu ya, atau objeknya. Nah, si function ini kita mau apakan? Kita mau fungsikan atau kita mau beri sifat gitu ya. Tadi kan sifatnya contoh sedang belajar dan sedang tidur gitu ya. Ini keyword-keyword yang dilakukan fungsi di dalam kelas itu sendiri ya. Nah, ini keywordnya yaitu self ya. Tadi contohnya kan tadi saya memberikan belajar self ya, self.nama di sini sedang belajar ya. Namanya siapa? Namanya di sini contohnya Siti ya. Siti dot nama Siti dot belajar, maka Siti sedang belajar ya. Siti dot tidur, maka Siti sedang tidur begitu. Nah, ini self ini adalah fungsi dari isian kelas ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ditambahkan lari atau sedang makan atau yang lainnya seperti itu ya, tinggal fungsinya itu sebagai apa gitu ya, difungsikan gitu. Fungsinya ini sebagai contohnya belajar dan tidur begitu. Oke.
Ada yang ditanyakan lagi enggak? Oke, nah ini pemberian keyword pada self parameter menjadi wajib jika didefinisikan sebagai blok atau kelas ya, di dalam blok atau kelas sendiri. Oke ya, mungkin ini pertemuannya sampai di sini ya. Nanti saya akan kurangnya saya masukkan ke Indigos ya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sholat ya.